Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama saya di video pembelajaran analisis real. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir kuliah. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 0305 181037. Saya duduk di kelas PMM 1 semester 7. Adapun materi pada hari ini adalah section 6.2, yaitu materinya The Mean Value Theorem atau teorema rata-rata. Materi ini saya ambil dari buku Robert G. Bartle, Donald R. Sherbet, yaitu buku Introduction to Real Analysis. Baik, langsung saja. Apa itu titik interior? Ada yang tahu? Jadi titik interior itu adalah titik yang terdapat di antara titik A dan titik B ini. Maka ini disebut juga dengan titik interior. Selanjutnya kita bahas 6.2.1, yaitu teorema ekstremum interior. Setelah kita tahu titik interior itu apa, kita bahas ini. Adapun bunyi teoremanya adalah misalkan C menjadi titik interior dari interval I, di mana F memetakan ke I menuju ke R memiliki ekstrim relatif. Jika turunan dari F ke C ada, maka F aksen C sama dengan 0 atau F turunan C sama dengan 0. Akan dibuktikan untuk kasus F mempunyai nilai maksimum relatif. Misalkan FC maksimum relatif, andaikan F aksen C-nya tidak sama dengan 0, maka F aksennya lebih besar dari 0 atau F aksen C kurang dari 0. Pertama-tama kita buktikan dulu yang pertama, yaitu jika F aksen C-nya lebih besar dari 0, maka ada suatu persekitaran V merupakan bagian dari I, sedemikian sehingga Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar dari 0 untuk X elemen V dan X tidak elemen C. Jika X elemen V dan X lebih besar dari C, maka kita memiliki Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih besar daripada 0, maka didapatkan hasilnya Fx dikurang Fc. Itu X dikurang C nya kita matikan ya, kan bisa. Ini kita coret, ini kita coret ya. Jadi dia bisa dimatikan seperti itu. Kemudian maka dapatkan hasilnya Fx dikurang Fc lebih besar daripada 0, maka Fx lebih besar daripada Fc. Tetapi hasil ini bertentangan dengan hipotesis bahwa F mempunyai maksimum relatif di C. Jika kita tidak dapat mempunyai F aksen C lebih besar daripada 0, demikian juga bagaimana kita tidak dapat mempunyai F aksen C lebih kecil dari 0. Oleh karena itu kita harus memilih F aksen C sama dengan 0. Maksudnya di sini kan kita dapat nih hasil dari ini kan, jika itu F aksen C nya lebih besar dengan 0. Jika kita menggunakan F aksen C nya lebih kecil dari 0, maka juga kita bertentangan dengan hipotesisnya. Maka kita memilih F aksen C sama dengan 0 seperti itu. Setelah itu kita lanjut yang ke B untuk pembuktian biar lebih paham. Jika F aksen C kurang dari 0, maka ada suatu persekitaran F bagian dari I sedemikian sehingga Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih kecil daripada 0 untuk X elemen P dan X tidak sama dengan C. Jika X elemen V dan X lebih kecil dari C, maka X dikurang C lebih kecil daripada 0 sehingga diperoleh Fx dikurang Fc sama dengan X dikurang C dikali Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih kecil daripada 0. Seperti yang tadi ini bisa kita habiskan. Maka didapatkan hasilnya Fx dikurang Fc lebih kecil dari 0 dan Fx lebih kecil daripada Fc. Tadi kan kita jadi lebih besar, sedangkan ini jadi lebih kecil. Hal ini kontradiksi dengan Fc sebagai nilai maksimum relatif. Berdasarkan pembuktian A dan B di atas, maka terbukti F aksen C sama dengan 0.
Kita masuk ke 6.2.2 yaitu corollary atau kesamaan. Misalkan F memetakan ke I menuju ke R, continue pada interval I dan anggap bahwa F memiliki nilai ekstrim pada titik interior C dari I. Kemudian turunan F pada C tidak ada atau sama dengan 0. Dicatat di sini bahwa jika Fx sama dengan X pada I sama dengan min 1,1, maka F memiliki interior minimum pada X sama dengan 0. Namun turunan F gagal ada pada X sama dengan 0. Sekian teorema 6.2 mengenai dissection value theorem. Semoga apa yang tadi saya sampaikan mengenai materi tersebut kita dapat memahaminya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.